seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah. Si Abdullah ini duduk di dalam majlis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena menjadi rutin bagi Nabi, setiap habis sembahyang asar, beliau Rasulullah mengajar sahabat-sahabatnya tentang agama syariat Islam ini. Waktu Nabi duduk dan semua sahabat sudah hadir, ada Abu Bakar Siddiq, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Utsman, semua sahabat sudah pada duduk. Tapi Nabi tidak mengutarakan sepatah kata dan tidak memulai pengajiannya, tidak memberikan nasihat dan tidak mengajar. Bahkan Nabi hanya menundukkan kepala. Si Abdullah ini timbul pertanyaan di dalam hati, kenapa Nabi ini kok tidak mengajar? Sahabat yang lain pun berkata demikian, kenapa Nabi dari tadi kok diam saja tidak mau bercakap? Akhirnya Nabi angkat kepala, lalu Nabi berkata, "Sayadkhulu alaikum rajulun min ahlil jannah." Sebentar lagi akan masuk seorang ahli surga. Tahu-tahu masuk seorang tua yang sudah lanjut usianya. Dia masuk, dia duduk di akhir majelis. Sandalnya dilipat, dia duduk, baru Nabi mulai bercakap, baru Nabi mulai mengajar. Selesai Nabi mengajar, sahabat Abdullah melihat, rupanya orang tua itu yang dikatakan oleh Nabi ahli surga itu. Besok lagi terjadi demikian. Sudah duduk semua sahabat, Nabi duduk, tunduk lagi tidak mau mengajar. Baru Nabi berkata lagi, sebentar lagi akan masuk seorang ahli surga. Orang tua yang kemarin itu lagi yang masuk. Si Abdullah perhatikan orang tua ini lagi. Hari ketiga demikian, tidak tahan lagi si Abdullah. Akhirnya orang tua itu keluar selesai pengajian, diikuti oleh si Abdullah. Pergi ke rumahnya. Sampai di sana, rumahnya di tengah padang pasir. Gubuk kecil dia tinggal dengan anak istrinya. Di sana pun Abdullah berkata, "Assalamualaikum, wahai orang tua. Tolong aku diberi perlindungan, supaya boleh aku tinggal di sini, karena aku ada bececok dengan orang tuaku. Kalau aku pulang takut orang tuaku pukul aku. Tolong aku diberi kesempatan untuk tidur di sini." Kata si orang tua, "Silakan. Memang orang tua ini senang tamu, suka dengan tamu." 3 hari 3 malam dilihat oleh Abdullah, kelebihan ibadat dari orang tua ini tidak ada. Sampai dia bertanya di dalam hatinya, apa tidak keliru Nabi berkata orang tua ini ahli surga? Sehingga membawa Abdullah untuk bertanya kepada orang tua ini, "Wahai orang tua, kerjaan apa yang kau lakukan sampai Nabi 3 hari berturut-turut kau dikatakan ahli surga?" Dijawab oleh orang tua itu, "Tidak ada yang saya lakukan, kecuali saya kalau mau tidur malam, tidak saya letakkan kepala saya di bantal, kecuali saya mengangkat dulu tangan saya kepada Allah SWT berdoa, ya Allah, kalau ada teman dan saudara saya berbuat salah kepada saya, berbuat dosa kepada saya, tolong diampuni dan dimaafkan dosanya itu ya Allah. Hanya ini perbuatan saya," kata si orang tua itu. Kata si Abdullah, perbuatan ini sulit untuk dilakukan oleh orang biasa. Kita kadangkala kalau ada orang berbuat salah, kita tahan. Biarkan, nanti kau akan kubalas. Malah kita kadangkala berdoa, ya Allah, binasakan dia. Kenakan bala supaya kau rasa dia berbuat salah kepada saya. Ini tidak diperkenankan oleh agama. Makanya kita tidak perlu mendoakan dia binasa. Tidak perlu kita balas dengan caci dan maki. Cukup kita ikut perbuatan Nabi. Insya Allah kita akan diberi selamat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa anta'afu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum." Kalau kau suka dan pandai memberi maaf kepada orang yang berbuat salah kepada kamu, itu akan membawa kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah pun bertanya, "Wahai orang tua, apalagi pekerjaanmu yang kau lakukan?" "Oh Abdullah, kalau aku berdagang, membeli satu barang, lalu saya lihat, apabila saya jual bisa dapat untung 10 dinar, saya tidak mengambil semua untung 10 dinar. Saya hanya ngambil untung 1 dinar. Saya niatkan supaya orang yang berdagang lagi, yang membeli lagi, yang menjual lagi barang dari saya itu bisa mendapat keuntungan lagi." Kata si Abdullah, ini berat untuk dilakukan. Jadi itulah ibu-ibu yang saya cintai,
Bapak-bapak yang saya cintai, memang agama yang kita miliki ini satu-satunya agama pedoman, agama hidayat dari Allah. Kalau kita sedikit-sedikit yang kita dapat, kita amalkan, kita dekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan ridha Allah, insya Allah kita akan menjadi mulia.